Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ibrani pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan 6. Sebab itu, saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, perhatikanlah Yesus, Rasul dan Imam besar yang kita akui, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya. Sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia layak mendapat kemuliaan yang lebih besar daripada Musa, sama seperti orang yang membangun lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seseorang, tetapi Allah lah yang membangun segala sesuatu. Musa memang setia dalam segenap rumahnya sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang bertanggung jawab atas rumahnya. Dan rumahnya ialah kita, jika kita berpegang teguh pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Sahabat Alkitab, pengenalan yang tepat akan Yesus dimulai dari pemahaman kita akan pernyataan mengenai Kristus sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab. Barulah setelah kita mengetahui apa kata Alkitab mengenai Yesus, refleksi itu dikembangkan seturut dengan pengalaman iman kita secara personal dengannya. Salah satu kesaksian mengenai Kristus akan kita simak dalam bacaan hari ini. Penulis surat Ibrani mengingatkan umat untuk merenungkan Yesus sebagai imam besar dan rasul kita. Peringatan ini juga merupakan panggilan bagi kita untuk melihat siapa Yesus dan memahami siapa kita di dalam Dia. Sebutan Yesus sebagai rasul memang jarang kita jumpai. Maka, dalam konteks ini kita dapat memahami perannya sebagai utusan Allah yang paling utama. Allah Bapa mengirimkan pesan kasih-Nya melalui Yesus, Sang Utusan, yang membawa pesan penyelamatan kepada kita. Selain itu, Yesus juga disebut sebagai imam besar yang paling agung, yang mewakili kita di hadapan Bapa dan mewakili Bapa kepada kita. Penulis juga memberikan perhatian pada kesetiaan Yesus kepada Bapa yang mengutusnya dan kepada manusia. Kesetiaan ini sesungguhnya merupakan sifat yang juga dimiliki oleh beberapa nabi atau utusannya. Dan di sini penulis secara khusus memberikan contoh Musa. Seperti yang kita ketahui, Musa adalah nabi terbesar di dalam Perjanjian Lama. Pengantara Allah dalam mengikat perjanjian dengan bangsa Israel dan telah menurunkan hukum-hukumnya. Perbandingan antara Yesus dengan Musa dapat kita lihat dalam kaitannya dengan kesetiaan dan kredibilitas mereka sebagai nabi Allah. Dengan demikian, secara konsisten, penulis surat Ibrani menunjukkan keunggulan Yesus sebagai utusan Allah. Dibandingkan dengan 3 utusan Allah lainnya, yakni para nabi Perjanjian Lama, para malaikat, dan Musa, nabi istimewa itu, ternyata Yesus jauh lebih unggul daripada mereka. Selain itu, penulis juga membandingkan kesetiaan Musa dan Yesus terkait dalam peran masing-masing di rumah Allah. Musa setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan. Menariknya, kata pelayan yang dalam teks Yunani menggunakan kata terapon yang dapat diartikan sebagai seorang pelayan dengan status orang bebas, berbeda dengan doulos yang berarti budak. Kata terapon sering digunakan dalam Septuaginta, kitab Perjanjian Lama berbahasa Yunani, untuk menyebut malaikat dan para nabi. Istilah ini menjelaskan fungsi Musa sebagai utusan Allah yang kemudian dibandingkan dengan fungsi Yesus. Musa adalah pelayan rumah Allah yang memberi kesaksian tentang firman yang akan diberitakan oleh Yesus.
Sedangkan Yesus setia sebagai anak yang bertanggung jawab atas rumahnya. Melalui Yesus kita terkoneksi dengan Allah, sehingga terciptalah relasi yang penuh kasih dengannya. Kini umat memiliki identitas baru sebagai saudara-saudara yang kudus. Bukankah identitas tersebut teramat indah? Betapa Yesus tidak malu menyebut kita saudaranya. Seperti halnya Musa merupakan bagian dari rumah Allah, kita pun dipanggil untuk menjadi bagian dari rumah tersebut dengan cara berpegang teguh pada kepercayaan dan pengharapan sampai akhir. Tentu saja kebahagiaan ini memiliki tantangan tersendiri, mengingat mempertahankan sebuah komitmen atau janji setia bukanlah hal yang mudah. Bahkan lebih sulit dibandingkan ketika mendapatkan anugerah tersebut. Sahabat Alkitab, hari ini kita diundang untuk terus bertekun dalam iman, memegang teguh kepercayaan kita kepada Yesus, dan merayakan pengharapan yang telah diberikannya kepada kita. Semenjak menerima penyelamatan Allah melalui Kristus, kita telah disambut sebagai satu keluarga Allah. Allah bagaikan tuan rumah yang menyambut kita di kediamannya. Maka dari itu, marilah membangun relasi yang intim dengannya, sambil menghidupi panggilan Allah untuk menjadi anak-anaknya yang setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah menyambut kami di dalam rumah-Mu. Ajarilah kami untuk terus berpegang teguh pada iman dan hidup dalam panggilan-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.